Oke, memasuki dua soal terakhir dari Koala tahun 2025 babak penyisihan sesi 1, yaitu soal nomor 19 dan nomor 20. Banyak bilangan asli n sedemikian sehingga ring Zn memiliki subring yang isomorf dengan Z2 adalah, nah pertama kita lihat kalau ring itu tentunya dia grup juga gitu kan ya. Jadi kalau kita mau dia isomorf dengan Z2, kalau kita lihat sebagai grup dia harus isomorf gitu. Sebagai subgrup dia harus isomorf. Jadi syarat pertamanya n-nya genap gitu. Jadi kalau misalkan nih contoh Z 200 gitu sama Z 202. Nah, dia bakal punya subgrup gitu ya. Kalau kita lihat sebagai grup itu 0 100. Terus ini ada 0 dan 101 gitu. Nah, sebagai grup ini kalau ditambahkan itu masih sesuai gitu ya sama Z2 isomorf. Tapi ingat ini sebagai ring juga ya. Jadi isomorfnya dalam ring bukan dalam grup. Nah, syarat keduanya apa? Kita coba perhatikan di sini. Kalau kita punya Z2 sebagai ring, Z2 itu kita punya sifat apa? Z2 isinya 01 gitu ya. Yang perkalian aja sekarang yang kita lihat 0 kali 0, 0. 0 kali 1 sama dengan 0. 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi di sini kita harus dapat 100 kali 100 harus sama dengan 100. Apakah ini benar yang sebelah kiri? Kalau yang sebelah kanan 101 kali 101 apakah sama dengan 101? Benar sebelah kanan? Nah, ini tentunya 101 dan 100-nya di ringnya dia ya. 100-nya di Z200, 101-nya di Z202. Nah, ini yang benar cuma yang sebelah kanan. Karena yang sebelah kiri ini sama aja kayak 100 dikali 2 dikali 50 gitu kan. Jadi ini kelipatan 200. Jadi ini sama dengan 0. Sedangkan yang sebelah kanan sama aja kayak 101 dikali 100 tambah 101 gitu kan, kali 1. Nah, yang sebelah kiri ini jadi 0, sebelah kanan jadi 101. Gitu. Nah, jadi kita dapat syarat kedua. Syarat keduanya yaitu kita dapat syarat kedua 2n bentuknya 2n dengan n-nya ganjil. Nah, bilangan yang mana dia 2n kurang dari sama dengan 2025, n-nya ganjil. Ini adalah semua bilangan yang memenuhi nomor 19 ini. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya. Jadi kalau kita list gitu ya, ini ada 2, n-nya 1 berarti 2 gitu ya. Oh, kita cek n-nya aja. N-nya dalam bentuk ini ya. Jadi kita dapat nanti n-nya bisa 1, bisa 3, bisa 5 dan seterusnya. Maksimumnya adalah 1011. Kalau 1011 kali 2 jadi 2022. Tapi kalau 1012 itu enggak, 1013 sudah kebanyakan gitu ya. Nah, ini ada berapa banyak anggotanya? Kita bisa hitung pakai barisan aritmatika. A-nya 1, B-nya 2, suku ke N-nya 1011. Jadi UN sama dengan A tambah N-1B gitu ya. Barangkali kalian gak hafal cara langsungnya, saya biasanya menghubungkan ke barisan aritmatika gitu. 1011 sama dengan 1 ditambah 2N min 2 gitu. Nah, ini min 1 sebelah kiri pindah jadi 1012, ini 2N, jadi N-nya adalah 506 gitu ya. Jadi banyaknya bilangan asli N yang memenuhi itu adalah ada sebanyak 506. Nah, listnya apa aja? Kalau mau dicek beberapa gitu, ada 2, terus ada 6, pokoknya yang ganjil-ganjil. Terus ini kan 3 kali 2, berarti 5 kali 2, 10 dan seterusnya. Nah, sekarang nomor 20. Nomor 20 ini menarik banget nih. Kita dikasihnya, dia dapat ada 3 elemen pembangun gitu ya, 20. Nah, coba kita lihat, kalau misalkan syaratnya kita kurangin. Sebenarnya syaratnya ada cukup banyak ya. Ada AB sama dengan CA inverse, sama dengan CB inverse, sama dengan A pangkat 4 dan seterusnya itu. Coba kita cuma lihat dari A, B sama C-nya aja. Maksudnya kalau kita punya A pangkat 4 sama dengan B kuadrat sama dengan C pangkat 3 sama dengan E, ini kita akan punya tak hingga banyak elemen karena kita bisa hubungkan ini ke free group gitu ya. Jadi bisa aja nanti elemennya berbentuk A, B, C, A, B, C, A, B, C, dan seterusnya gitu tanpa ada ketentuan lain gitu kan.
elemennya data hingga banyak. Nah, asiknya di sini kita punya 3 syarat lain. AB AB, CA CA inverse, AB AB sama dengan E, CA CA inverse sama dengan E. Terus apalagi sebetulnya? CB CB inverse. CB CB inverse sama dengan E. Perlu diingat di sini B sama dengan B inverse ya. Karena dia B kuadratnya sama dengan E. Jadi nomor yang terakhir itu ya sama aja kayak CB gitu. Nah, apa yang menarik dari sini? Yang atas ini kita bisa dapat bahwa BA itu sama dengan, kalau kita kalikan dengan A inverse dan B inverse gitu ya, gini. Nah, A inverse sendiri adalah A, B inverse adalah B. Nah, yang kedua, kita bisa dapat CA sama dengan, apa ya, kita kalikan dari kanan dengan A, lalu dikalikan dari kanan dengan C, gini. Jadi CA sama dengan ACC, gitu. Nah, terus kita dapat lagi yang terakhir ini, CB, berarti BCC, gitu. Bisa dicek gitu ya. Kalau mau lebih pelan-pelan berarti gini ya. Misal yang tadi ini, tadi saya langsung tulis di kanan tanpa proses. Ini CAC sama dengan A karena hanya pindah ruas gitu. Terus CAC sama dengan AC inverse. CA sama dengan AC inverse. C inverse sendiri adalah CC gitu ya. Nah, gitu. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya kalau kita punya list huruf dengan hurufnya turun gitu, maka kita akan bisa tuliskan ulang dengan huruf yang dalam tanda kutip naik gitu. Jadi nanti pada akhirnya anggotanya apa aja? Anggotanya adalah A pangkat I, B pangkat J, C pangkat K dengan I-nya di antara 0 sampai 3 gitu. Kalau 4 dia balik lagi. J-nya di antara 0 dan 1. K-nya di antara 0 dan 2. Ini ada 4 cara, ini ada 2 cara, ini ada 3 cara. Kita kalikan semuanya, jadinya ada 8 kali 3, 24. Gitu. Nah, sebagai ilustrasi, sebagai contoh aja, misalkan kita punya elemen kayak gini. CA, BA, CB. Nah, kita tulis dia dalam bentuk gini bisa nggak sih? Tentunya bisa ya. CA itu bisa kita tulis sebagai ACC. ACC, BA, CB. Terus BA bisa kita tulis sebagai AAAB. ACC, AAAB, CB-nya kita bisa tulis sebagai BCC. Nah, B kuadrat jadi identitas. Jadi sama dengan ACC, AAA, CC. Nah, CA kita jabarin lagi. CA itu ACC. Jadi ini sama dengan AC, ACC, AACC. Terus CA yang ini balik lagi. ACC, CC, AACC. Nah, C pangkat 3 itu jadi identitas. Jadi ini sama dengan AA, C, AACC. Nah, CA kita jabarin lagi nih. CA jadi ACC, ACC, ACC. Nah, lagi CA jadi ACC, AA, AC, ACC, CC. Nah, gitu. Terus C pangkat 3 jadi identitas, yang sebelah kanan hilang. Gitu. Jadi tinggal AAA, C, AC. Gitu kan. Nah, CA tadi apa? CA itu ACC, AAA, ACC, C. Gitu kan. Nah, A pangkat 4 identitas, C pangkat 3 identitas, hasilnya adalah identitas. Jadi ternyata CAB-ACB itu identitas gitu. Nah, kebetulan banget ya ini saya ngambilnya sembarang tadi. Bisa kalian coba, nanti kalau penasaran bisa kalian cek di kombinasi-kombinasi huruf yang lain yang memuat huruf dalam tanda kutip turun gitu ya. Terus kalian cek, pasti dia selalu bisa dituliskan dalam bentuk A pangkat I kali B pangkat J kali C pangkat K. Nah, ada berapa banyak jadinya? Ada sebanyak 24 ya. Jadi elemen nilai maksimal dari G adalah 24. Nah, kalau kalian lebih penasaran lagi apa sih sebenarnya unsur dari G, kita bisa pakai teorema di grup gitu ya. Kalau semua grup itu isomorf dengan suatu subgrup dari grup permutasi. Nah, jadi kita lihat nanti G itu isomorf dengan ini. A-nya kita tulis sebagai 1, 2, 3, 4. Terus B-nya adalah 1, 3 gitu. Terus C-nya 5, 6, 7, 8, 9,
10. Ini isinya, sebenarnya saya agak lupa, ini sudah pernah saya bikin, tapi saya agak lupa. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawahnya yang menyesuaikan. Jadi ini kita sesuaikan. Bukan duanya yang menyesuaikan C, tapi C-nya menyesuaikan B. Ini 7 sama 8. Ini kita bikinnya 5, kita petakan ke 7, terus ke 9, terus satunya dibalik, 6 ke 10 ke 8 gitu. Yang atasnya ini sama, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Gitu ya, kurang lebih seperti ini itunya. Ada si G-nya itu bisa kita cari yang kayak gini, nanti dia ordernya 24 gitu. Oke, itu aja. Sudah selesai yang sesi 1 ya. Sekarang nanti kita akan ketemu lagi di yang esainya di penyisihan sesi 2. Oke.